Baik, sudah banyak yang dibahas. Saya ingin menekankan nanti terutama ke konstitusi kita. Tapi marilah kita renungkan sekarang ini ya. Karena ini nampaknya makin memprihatinkan dan kita melihat fakta gitu. Dengan sistem sekarang meninggalkan satu hal yang telah dirintis oleh Founding Fathers, yaitu terbelahnya bangsa. Dari hasil pemilu itu sekarang tidak bisa dihapus itu. Kalau ada suatu berita misalnya kebijakan ini, wah itu pro Jokowi, wah ini pro Prabowo, meskipun Prabowo sekarang sudah merapat ke Jokowi, tapi rakyat sulit. Bahkan dulu tatkala berkembang itu Indonesia bagian barat sudah menyatakan siap menjadi negara sendiri. Jadi taruhannya meninggalkan Pancasila ini sudah cukup besar. Oleh karena itu banyak para tokoh, terutama ibu-ibu ya, ini ibu-ibu yang di belakang ya, ini mengambil pupuhnya Joyoboyo, jamane dan yen ora edan ora keduman. Sabejo-bejane wong kang eling isih bejo wong kang saya bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Itu sudah tidak berguna. Bagi koruptor itu sabejo-bejane wong kang eling isih bejo wong kang korupsi ning ora kulangan. Jadi, nah ini sudah fakta ya, di Malang itu 73 anggota DPRD yang tidak korup cuma 2. Dan terakhir ini entah ya, 2 itu kader lagi atau enggak. Polisi itu pintar sekali ya. Teroris itu lari ke sana kemari tertangkap. Keluarganya tertangkap. Temannya tertangkap. Tapi begitu yang korupsi harus masih sudah tahu. Oh, ternyata polisi sulit mencari. Karena kalau akan mencari ini sudah ada timnya ya yang akan mengarahkan. Jangan ke situ ya, di sana. Sehingga sampai sekarang ini yang celaka kalau nggak salah bagian imigrasi ya, telanjur mengatakan ada di Indonesia. Ternyata tidak ada sesuai dengan pendapat umum ya. Sehingga konon sekarang ini mendapat hukuman itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi sudah banyak dibahas perspektif pemerintahan, lalu terutama betul tadi ya oleh Bapak Bob itu pengetahuan baru ya saya, Pak Prof. Sofyan ya. Dan mari kita kaitkan dengan masalah ini, saya lebih menekankan ke konstitusi kita hasil amandemen. Baik Mbak, silakan. Terus saja, ini sudah ahli ketahanan nasional ini. Baik, ini yang kadang sederhana tapi sulit dipahami. Bahkan ternyata BPIP milih ketua baru, nah itu malah bukan mencerahkan tapi malah meruwetkan. Belum puasa tapi katanya kan puasa setahun, nggak ngomong gitu kan.
bagaimana bisa ada pendapat bahwa Pancasila itu musuhnya agama. Lalu konstitusi, kitab suci itu di bawah konstitusi. Masya Allah. Ya. Ini perlu mohon pencerahan dari beliau Bapak Prof. Abi Kusuma. Menurut Notonegoro itu kan agama kausa materialisnya Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan itu kausa materialis itu bahan-bahannya ada pada bangsa Indonesia berupa satu agama, nilai budaya, nilai adat istiadat, kelompok golongan dan lain sebagainya. Lalu dirumuskan BPUPK dan kemudian disahkan menjadi Pancasila. Jadi agama dulu ada, kemudian Pancasila. Kalau istilah ilmiahnya itu hubungan kausalitas. Jadi secara metodis, berdasarkan metode, itu mengangkat, membandingkan itu sudah salah Bapak Ibu. Ya, analognya sederhana. Beras dengan nasi. Kalau orang bertanya, enak mana nasi dengan beras? Ya memang enak nasi, itu beras sudah di tanah. Nah, jadi kalau ini beras dengan nasi dilawankan, ini tidak benar, tidak konsisten. Pancasila dengan agama itu hubungannya kausalitas. Orang tua dengan anak itu hubungannya kausalitas. Orang tua dulu, baru kemudian anak, ya, kausalitas. Baik, kemudian Pancasila itu setelah disahkan, kita pahami ada dua fungsi yang pokok. Sebagai istilah Soekarno itu filosofische Grundlage, dasar filosofi negara. Lalu way of life. Nah ini di BPIP harus jelas yang mana. Kalau yang way of life itu mau sana mau sini mungkin agak nggak begitu sulit. Kalau yang pertama sulit, harus konsisten. Jadi Grundnorm, Start Fundamental Norm, Grundgesetz-Norm, Gesetz-Norm sampai undang-undang, sampai realisasi pelaksanaan penyelenggaraan negara tidak bisa. Ya. Maaf tadi saya baca ada tulisan, ada yang terbalik ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu di bawah Start Fundamental Norm. Itu teori Han Kelsen dan Napiaski. Dulu para guru besar tata negara dan hukum, setelah guru besar filsafat yang mengembangkan, memang teorinya diambil dari Han Kelsen dan Napiaski. Nah, jadi Pancasila itu memang betul ya, tadi Obama mengatakan demikian, dan dari Founding Fathers sendiri bagaimana tidak, dulu sudah mau disahkan, sudah di-mark sidang BPUPK pertama, BPUPK kedua, lalu bagaimana memutuskan panitia 9, lalu sudah dirumuskan. Pada awalnya yang dibawa itu sila pertama itu rumusannya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu sudah di-mark, mau disahkan 18 Agustus. Muhammad Hatta, Soekarno, yang kemudian diberikan kepada utusan dari Jogja itu Ki Bagus Hadikusumo, naskahnya. Lalu mau disahkan, itu saudara kita yang Nasrani, A.A. Maramis, itu menemui, belum sudah disahkan hasil sidang. Coba kalau MPR, DPR sekarang, kamu mimpi atau gimana? Ini sudah mau disahkan, masih usul misalnya ya. Tapi dulu itu tetap masih diperhitungkan. Ki Bagus Hadikusumo,
A.A. Maramis mengatakan, kok sila pertama kok seperti itu ya? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Nanti bisa saudara Indonesia bagian timur memisahkan diri. Nah, kemudian dibahas, dalam arti dibahas itu hanya Ki Bagus Muhammad Hatta. Lalu Ki Bagus Hadikusumo itu takor, masuk kamar, mohon pada Allah bagaimana jalan terbaik. 1 kali enggak puas, 2 kali, sampai 7 kali. Beliau kemudian keluar, silahkan. Lalu menjadi seperti sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa. Masa sekarang dirumuskan di Omnibus Law? Itu istilahnya undang-undang sapu jagat ya. Konon nanti kalau itu ini undang-undang ini sulit, lalu landingnya di PP. Presiden nanti yang untung. Ya. Dan sekarang ini PP menjadi kadang sudah melampaui ketentuan hukum dan filsafat hukum ya. Mestinya itu dalam keadaan yang memaksa. Jadi tidak sedikit-sedikit ini, kalau enggak ini sudah PP saja. Ini enggak perlu PP saja. Oh ya presiden enak. Ya, siapa aja senang jadi presiden. Nah inilah, dan mari kita lihat berikutnya, silakan. Undang-Undang Dasar 45 itu Soekarno, jadi amandemen sekarang itu sudah diberi warning oleh Soekarno sejak dulu. Disebut revolusi Groundswell. Setelah merdeka, jadi itu setelah pidato itu ya, nanti akan dilakukan penyempurnaan. Nah, kalau sekarang itu amandemen, silakan. Nah, satu hal yang harus kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu satu rangkaian dengan proklamasi ya, 17 Agustus 45. Lalu yang kedua berdasarkan Pancasila. Yang ketiga terkandung dalam Stats Fundamental Law, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga terkandung budaya hukum. Nah ini yang nggak ada di Omnibus Law dan Undang-Undang Dasar Amandemen. Nggak ada itu budaya hukum. Saya kira mohon maaf ini Profesor Yono Sukanto, lalu juga Lawrence Friedman itu mengistilahkan sistem hukum, salah satunya selain substan, sistem, ya, correlation, lalu ada culture. Jadi cultural law harus ada budaya hukum. Nah kita Pancasila ditinggalkan. Mohon maaf kalau ada nanti pendapat, silakan, saya sangat senang. Undang-Undang Dasar Amandemen sekarang itu tidak berdasar Pancasila. Maaf saya sudah meneliti ini. Saya diminta MPR untuk memperbanyak ya, lalu sekarang di MPR bahwa sudah saya teliti berdasarkan metode hukum normatif, itu ditemukan sejumlah inkonsistensi dan inkoherensi. Mengapa? Inkonsistensi itu sistemnya tidak konsisten. Inkoheren itu isinya tidak koheren. Misalnya saja pasal 1 ayat 2. Coba mohon direnungkan. Ya, tapi kalau mau tidur nggak usah direnungkan, nanti nggak bisa tidur Bapak Ibu. Bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini tolong tanya ahli bahasa, mesti bingung.
Di Undang-Undang Dasar itu kan ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan keuangan, ada kekuasaan yudikatif. Nah yang mana? Jadi ini kedaulatan rakyat di amandemen ini sudah dikaburkan. Setelah dikaburkan, lalu justru dapat dikatakan ya gimana ya, apa petieskan gitu ya. Baik, silakan. Pasal 2 ayat 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Nah, sementara Bapak Ibu nanti mari kita lihat anggota DPD itu coba mana kekuasaannya. Ya, pengawasan bla 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 bla, ekonomi, anggaran serahkan ke DPR. Menyusun anggaran serahkan ke DPR. Menyusun suatu rancangan perundang-undangan diserahkan DPR. Ya berarti nggak ada kekuasaan. Istilah Jawa itu pupuk bawang. Yang bukan Jawa apa ya? Istilahnya daripada tidak ada. Jawa itu umbangannya Raono. Jadi DPD itu lalu apa? Ada ya, cuma yang jelas gaji tetap ada, nggak ada gajinya siapa mau ya. Pak Oslo kemarin kan ribut ya kan. Nah ini menjadi aneh. Coba kalau kita banding dengan US Constitution, konstitusi Amerika, Kongres masih ya, Senat kuat. Nah, Senat itu DPD-nya Indonesia. Lalu House Representative ada kuat. Ya. All legislative powers shall be granted and vested on Congress. Loh, jelas. Kedaulatan rakyat Amerika itu di-cover di Kongres. Which consists of, terdiri atas, nah seperti pasal 2 ayat 1 tadi, House Representative and Senate. Senat dan DPR-nya Amerika. Senatnya, wah nggak seperti DPD Indonesia. Senat itu berkuasa, bahkan kemarin tuh kan hampir Donald Trump itu di-impeach oleh Senat ya Pak Prof. Effendi ya. Coba DPD Indonesia boro-boro mengimpeach Pak Jokowi ya. Buat undang-undang saja pupuk bawang, anggaran pupuk bawang, nah ya sudah. Nah sebenarnya DPD ini sudah menghilangkan budaya hukum Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi utusan golongan, utusan daerah, Inggris masih, kerajaan saja masih diakui di Inggris. Apalagi daerah-daerah ya diakui, daerah jajahan diakui. Indonesia di mana mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, budayanya berbeda-beda, sistem hukumnya berbeda. Lalu kok disamakan? Disamakan melalui apa? Kalau pemilu kuantitatif kan dianggap sama. DPD dipilih melalui pemilu kuantitatif. Padahal mestinya, coba saja kalau kita lihat di Minang, itu ada musyawarah mufakat Minang, Bugis, ya. Kemudian Makassar ya ada kerajaan Bugis, ya lalu ada lagi yang di Makassar ya. Nah ini maaf pernah diteliti juga saya meneliti di MPR itu budaya hukum dan budaya politik Indonesia luar biasa ini. Bangsa Indonesia ini dulu sudah memiliki budaya politik, mana ini ada pemimpinnya, ada kekuasaan, di mana-mana ada, tapi nggak pernah terjadi konflik. Ini kan luar biasa ya. Budaya hukum juga demikian. Kenapa malah sekarang diganti Omnibus Law? Anak saya tuh tanya, padahal dia dari Fakultas Hukum, Pak, itu Omnibus Law itu gimana ya? Tanya DPR sana, saya ya bingung. Jadi ini nanti undang-undang sapu jagat ini akan
pertama menguntungkan presiden, yang kedua menguntungkan ya memang karena ini tujuannya untuk ya mengembangkan apa ya, istilahnya semacam usaha. Ya. Saya kira memang nampaknya perlu dikoreksi ya. Indonesia kalau senantiasa meletakkan kemakmuran, tujuan dari bernegara itu pada investor dan kapitalis, sudah bangsa ini akan menjadi budak selamanya. Saya kira di pembukaan jelas ya itu. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah itu kan bla 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 bla, untuk apa? Kesejahteraan rakyat berdasar Pancasila. Jelas. Maaf, saya bukan masalah mendukung Pak Harto atau SBY atau Jokowi. Dulu Pak Harto sudah memiliki semangat diistilahkan alih teknologi, bagus saya. Nah kalau kita nanti meletakkan ke investor, kita ini punya modal, punya kekayaan alam, aneh ya. Karena menurut peneliti kan mahasiswa saya ada yang ikut pernah meneliti di antara Maluku dan Papua itu ada kekayaan alam yang luar biasa, emas, kemudian perak, tembaga, lalu juga uranium dan lain sebagainya yang kalau dieksplor itu sampai 150 tahun belum habis. Kita pengalaman Freeport, coba ini Freeport ini gimana? Aneh kan? Saya pernah ke Papua, itu juga ke Freeport, di mana Freeport itu punya bandara, ya, itu besarnya 2 kali bandara Jogja, jadi cukup besar. Ternyata untuk apa? Mengangkut hasil-hasil yang dieksplor, digali. Dan yang digali bukan hanya kemudian emas dibawa ke sana, tidak, tapi konsentrat, karena terkandung di dalamnya banyak hal yang sangat dipentingkan. Baik, berikutnya dipersilakan. Nah, sekarang Undang-Undang Dasar hasil amandemen, mari kita cermati. Yang pertama, tidak berdasarkan Pancasila. Jadi sekarang ini kita di depan mata kita, pemerintah ya dengan sendirinya, ini fakta ya, berdasar fakta, ini bukan masalah emosional politik ya, ini fakta bahwa Undang-Undang Dasar yang tadi sudah dirinci Bapak Prof. Kusuma juga sekian persen, Prof. Sufyan juga demikian, sekian persen yang diubah, dan sebenarnya hampir semuanya. Kalau jumlah 87%, tetapi itu pun hal-hal yang pokok, bentuk negara, lalu warga negara yang pokok saja. Yang lainnya berubah, jadi sistem-sistem yang menyangkut pemerintahan, menyangkut hukum itu berubah. Jadi sebenarnya itu bukan mengganti, bukan amandemen, tetapi mengganti. Dan menurut Cornell Smith, sebenarnya ya ini saya waktu diskusi, terutama kaitan dengan international law ya, ini memalukan. Jadi bukan hanya masalah kita isinya, tapi salah Bapak Ibu. Di mana salah? Amandemen itu salah. Amandemen itu ada 2, yaitu perubahan. Ya, di mana perubahan itu berasal dari dalam. Nah, kita pasal 37. Lalu yang diubah itu lazimnya 1, 2 pasal sudah banyak. Amerika kalau nggak salah itu tentang HAM hanya 1. Nah, itu amandemen lalu dicantumkan, dan yang asli diundangkan itu dengan sistem addendum. Nah, itu. Nah, lalu yang kedua yaitu amandemen perubahan dari luar.
yaitu karena misalnya tekanan rakyat atau apa, biasanya revolusi. Nah kita tidak amandemen, tapi yang diubah Pak Jimmy tadi 87. Tapi kalau kita lihat sebenarnya hampir 98% itu bukan amandemen, tetapi itu mengganti. Nah, rakyat kan tidak ngerti. Ya. Reconsideration, jadi mengganti undang-undang dasar baru. Alasan inilah maka sebenarnya menggunakan 45 itu adalah suatu, nah kalau sekarang aja kebohongan itu langsung ditangkap polisi, mestinya ini harus ditangkap polisi. Ya. Sekarang korelasinya 45 di mana? Enggak ada. Kalau tadi Undang-Undang Dasar 45 itu revolusi groundwork. Memang dari revolusi lalu disusunlah Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini amandemen tidak. Reformasi saya masih ingat, Pancasila itu dicampakkan. Saya Pak Sofyan itu kan saya memberi kuliah Pancasila, memberi itu diketawakan membawa buku. Bakalan bawa buku Pancasila, oh, reformasi masih ngomong Pancasila. Jadi dulu itu dibuang Pancasila. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 2002 itu bukan revolusi groundwork, karena tidak ada relevansi dan koherensinya dengan proklamasi 17 Agustus 45. Kalau dengan reformasi 2002, nah itu ada memang, karena lahirnya kan di situ. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar amandemen tidak relevan menggunakan istilah predikat 45. Yang ketiga, tidak memuat budaya hukum yang secara konkret itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini karena apa? Sebenarnya setiap perumusan peraturan perundang-undangan, dan itu ada syaratnya sebenarnya, ya NKRI, termasuk budaya hukum. Jadi tidak bisa undang-undang disusun sedemikian rupa lalu ternyata jauh dari budaya hukum. Jadi inilah mahasiswa waktu demo itu yang kemudian dikatakan apa anarkis itu, tapi esensinya ada benarnya. Cuma memang mahasiswa tidak bisa menyampaikan. Nah, karena apa? Diajak diskusi oleh Menkumham kalau nggak salah, oleh Pak Yasona. Ya, gimana Pak Yasona itu ahli hukum bahkan dari luar ya, sementara mahasiswa ya saya kira terbatas ya, apalagi pimpinan demanya itu yang demo itu dari KG ya. Calon dokter gigi diajak diskusi tentang amandemen undang-undang dasar ya sulit ya. Tetapi sebenarnya esensi ini sudah ditangkap. Baik, Undang-Undang Dasar 2002 inkonsisten dengan tertib hukum. Ini yang fatal. Mengapa? Satu, mestinya itu harus tertib hukum itu harus urut, konsisten, koheren. Satu, tidak konsisten dengan filsafat Pancasila. Yang kedua, tidak konsisten dan tidak koheren, atau dengan istilah lain tidak bersumber pada pembukaan. Nah, itu start fundamental law. Tapi kalau kita buka sejarah 2002, hanya mengatakan Pancasila dan pembukaan tidak diubah. Aneh. Padahal yang ngomong itu orang ilmiah. Tapi aneh. Anehnya di mana? Yang disusun ini mestinya harus konsisten, karena ini tertib hukum. Jadi kalau sampai sekarang ini kita lihat sebenarnya tidak berdasar Pancasila, tidak konsisten dengan tertib hukum Indonesia. Nah ini saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang ASN itu
dalam sumpahnya sudah melanggar sumpah ya. Karena kan demi Undang-Undang Dasar dan Pancasila, tetapi ternyata salah. Nah ini kan salah gitu ya. Baik, bahkan inkonsistennya itu bukan dengan pembukaan dan Pancasila, dalam pasal sendiri Bapak. Maaf sampai sekarang ini saya belum menemukan ya yang melakukan keberatan. Bahkan ini oleh MPR sudah dilakukan seminar ya nasional, dan itu saya kira Pak Tri ikut, beliau ikut aktif ya. Itu kemudian ada 9 panelis, saya sangat menanti sebenarnya. Dalam kenyataannya justru mengafirmasi. Ya. Jadi di dalam pasal-pasal itu sendiri banyak yang inkonsisten. Tadi saya tunjukkan tentang MPR tidak konsisten. MPR dengan DPD tidak konsisten. DPD dengan DPR juga tidak konsisten. Ya. Kemudian juga pasal 33, Masya Allah ya. Ayat 1 bagus. Ekonomi Indonesia disusun berdasar asas kekeluargaan. Pasal 2 bagus. Ya, kekayaan alam. Pasal 3 bagus. Nah, pasal 4 ternyata diserahkan ke kapitalis, tidak konsisten. Ya, ekonomi dilaksanakan berdasar demokrasi ekonomi, ya sama itu. Apa artinya? Makanya sekarang koperasi itu coba. Dan koperasi ini tidak berkembang dan tidak ada niat dikembangkan oleh pemerintah. Yang masih hidup hanya koperasi pegawai negeri. Koperasi pegawai negeri saja, ya Pak Prof. Sofyan ya, di UGM itu malah banyak yang dari luar ikut. Itu saja hanya terbatas pada simpan pinjam. Nah, biasanya yang nyimpan sama yang pinjam, banyak yang pinjam. Nah, sehingga koperasi ini ya terus apa ya, napasnya sulit ya, untuk bisa terus bertahan. Nah ini, padahal di negara lain seperti Jepang itu melaksanakan koperasi itu kan bukan hanya taraf pegawai negeri sipil, tapi kan sudah tingkat perusahaan. Kita kalau tahu bahwa misalnya mobil Expander datang, mobil Suzuki datang, kelihatannya oh itu dari dealer ini atau dari pabriknya ini, sebenarnya itu kooperasi. Busi sendiri, mesin sendiri, ban sendiri yang produk, lalu terjadilah kooperasi. Baik, berikutnya, jadi sebenarnya mari kita lihat ini stat fundamental norm, atau coba di satu lagi. Nah, ini tertib hukum Indonesia, dan ini tidak bisa terbalik, tidak bisa melebihi ya. Bahwa yang pertama itu Grundnorm, istilah sekali lagi ini dari teori Kelsen-Naviaski. Sebenarnya istilah Grundnorm itu suatu yang bukan ditentukan oleh hukum. Jadi Pancasila ini ada, nah ini menurut Nota Nagara tadi, nilainya ada pada bangsa Indonesia, bukan ditentukan oleh hukum. Baru kemudian setelah diformulasikan oleh BPUPK, lalu dirumuskan dan disahkan, baru kemudian tercantum dalam pembukaan sebagai sumber dari undang-undang. Lalu distilahkan Stats Fundamental Norm. Kemudian berikutnya Undang-Undang Dasar, yaitu Verfassung Norm, lalu TAP MPR, Grundgesetz-Norm, kemudian Undang-Undang Gesetz-Norm, dan seterusnya. Nah kalau nanti si Bush Law itu lalu diberlakukan, saya nggak tahu gimana. Ya.
Ya ini sekali lagi sebenarnya ya hanya menguntungkan kapitalis. Kalau istilahnya kalau ini sulit kemudian disederhanakan, lu tidak bisa undang-undang sesederhana itu. Ini kan kata lain untuk melegitimasi kekuasaan presiden yang lainnya dalam arti untuk memperluas itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Baik, tadi start fundamental law kembali. Nah, start fundamental law itu terdapat nilai-nilai yang merupakan substansial. Bentuk negara, kedaulatan rakyat, asas politik negara, asas demokrasi, asas kesejahteraan, dasar kerohanian, atau dasar filosofi, yaitu Pancasila tadi. Nah, baik berikutnya. Baik, sebelum ke ini, jadi dengan demikian, kalau itu dilakukan suatu perubahan dan perubahan itu sama sekali tidak ada konsistensinya dengan pembukaan dan Pancasila, maka sama halnya Undang-Undang Dasar 2002 amandemen itu adalah sebagai suatu pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 45. Kita dikibuli, tidak ngerti. Jadi itu sama sekali Undang-Undang Dasar 2002 itu tidak ada korelasinya dengan proklamasi. Jadi kalau menggunakan 45 itu sudah satu pemaksaan atau yaitu pembohongan publik. Tidak ada korelasinya, tidak ada koherensinya dengan 45. Nah, kalau 2002 memang bahkan dulu awal membuang Pancasila sebenarnya. Kita ingat betul pada saat reformasi bergulir itu ya. Nah, oleh karena itu saya kira dengan dilakukannya amandemen dan itu dengan membuang Pancasila stat fundamental law diberlakukan itu tidak ada konsistensinya. Pancasila, pembukaan maupun stat fundamental law. Jadi tidak lain sebenarnya dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu, sekali lagi saya tegaskan, sebagai suatu pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 45 dan penggantian terhadap Undang-Undang Dasar 45 sebagai revolusi Groundswell. Jadi seperti tadi saya kira beliau Prof. Kusuma juga mengungkapkan Amerika itu revolusi Groundswell, ada alurnya. Jadi dengan apa yang dimuat di dalam pembukaan itu kan alinea 1, 2, 3, 4 itu karena alinea 1, 2, 3 menjelaskan alur revolusi, baru kemudian alinea keempat. Oleh karena itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan, revolusi, lalu disusunlah kemerdekaan kebangsaan pada Undang-Undang Dasar 45. Lalu seterusnya kalau kita pahami esensinya yang berdasar Pancasila dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Baik, yang terakhir dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu saya sebutkan tadi, saya kira DPD, DPR, MPR, Presiden, dulu ada yang mengatakan bahwa kita itu bicameral, tricameral, atau yang lainnya, Pak Panca Astawa, Pak Bagirmanan, ya ini berdiskusi banyak. Tetapi ada yang mengatakan juga tatkala reformasi, dengan reformasi ini MPR, DPR, DPD kemudian Presiden itu sejajar. Maaf, itu tata negara mana? Nah, kalau semua sejajar itu kan sama dengan ajarannya Thomas Hobbes, Homo homini lupus ya.
Jadi nanti seperti kalau istilah Jawa itu asu gede menang kerahe. Jadi ya saling karena memiliki kekuasaan yang sama. Justru negara liberal pun karena hanya filosofinya yang berbeda dengan kita. Tatkala mengembangkan Pancasila, lalu kaitannya dengan musyawarah mufakat. Memang tatkala John Locke, Thomas Hobbes, kemudian Leski, lalu mengembangkan negara. Lalu pada negara modern abad pertengahan terjadilah tarik-menarik awalnya itu antara gereja dengan penguasa negara, kerajaan saat itu. Sehingga dikenal adanya hukum Tuhan dan ada hukum rasio. Lalu berkembang terus terjadilah tarik-menarik antara gereja dengan penguasa negara, lalu abad pertengahan ditandai dengan apa yang populer disebut sebagai pemisahan antara agama dengan negara yang disebut sekulerisme. Nah, memang kalau di negara barat budayanya itu memang budaya individual. Jadi tidak dikenal bahwa individu itu sekaligus makhluk sosial, tidak. Dalam budaya barat memang tidak. Sehingga negara itu hanya mengcover hak-hak individu, meskipun setelah kepada orang lain menjadi wajib individu. Tapi di negara Indonesia tidak. Jadi budayanya sudah ada individu, tapi lalu sekaligus makhluk sosial. Jadi itu yang sulit untuk bisa. Sehingga di dalam realisasi hukum ada perbedaan yang sangat filosofis. Yang satu menjamin individu, yang menurut Indonesia individu maupun makhluk sosial. Ya, baik budaya hukum maupun budaya politiknya. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu satu hal yang sangat menjadi pemikiran kita. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa dengan adanya Undang-Undang Dasar Amandemen 2002 itu satu sebagai penggantian, jadi bukan amandemen. Yang kedua berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Jadi negara proklamasi itu dibubarkan, ganti negara reformasi. Ya, mari kita menjadi renungan. Dan ya saya kira kalau amandemen menurut saya harus, dan maaf ini saya luruskan, kapan saya buka dan saya baca di media ya Pak Prof. Sofyan, lalu saya diletakkan pro Undang-Undang Dasar asli. Bukan seperti itu. Kalau kita ingin melakukan sistem adendum, ya yang asli diangkat lalu dilakukan amandemen, mana yang lalu diadendumkan kemudian diundangkan. Tetap ada amandemen. Jadi bukan lalu kembali ke yang asli, selesai, tidak. Yang hasil amandemen ada aspek positifnya. Misalnya ada KY, ada MK, dan lain sebagainya, ada kemajuan ya. Tetapi ada hal yang substansial. Kalau saya ingin meletakkan pada filosofis, bahwa sebenarnya inkonsistennya itu pasal-pasalnya itu sama sekali liberal. Sementara kepalanya Stat Fundamental Norm Pancasila. Tidak konsisten. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.